Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Mari kita lanjutkan rangkuman light novel Kumo desu ga nani ka sebelumnya atau part 8. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Shiro akhirnya mencapai tingkat pendewaan karena melahap energi yang sangat besar, tapi karena ada kemungkinan jiwa Shiro tidak sanggup menahannya dan meledak, jadi Di memindahkannya ke domain para dewa atau dimensi yang dibuat oleh Di sendiri. Di tempat itu, jiwa Shiro sedang disetel ulang dan dikeluarkan dari sistem dunia karena keberadaannya saat itu sudah melampaui sistem itu sendiri. Dia benar-benar lemas tak berdaya selama waktu itu, dan di sebelahnya ada dewa yang selama ini sering melakukan percakapan dengannya tapi belum pernah bertatap muka satu kali pun, yaitu Di. Di juga memberikannya nama Shirori dan secara tidak langsung itu semakin memperkuat hubungan mereka berdua. Karena Di bilang tidak mungkin laba-laba kecil tanpa nama selamanya, jadi Di memberikan nama sebagai hadiah kecil untuknya. Banyak hal yang dikatakan oleh Di pada Shirori, seperti misalnya berterima kasih karena Shirori selalu memberikan hiburan yang menyenangkan bagi Di, dan tindakan Shirori selalu di luar perkiraan. Di juga tidak menduga kalau Shirori akan melahap inti JMA, tapi untung saja Di memiliki wadah jiwa yang sangat kuat sehingga bisa menampung energi sebesar itu. Karena tidak semua orang bisa mencapai tingkat pendewaan walaupun diberikan energi yang sangat besar. Dan Di juga menyuruh Shirori untuk tidak usah khawatir mengenai sisa pertarungannya, karena di saat inti gem akan meledak, inti itu menyerap semua energi UFO dan semua armadanya. Jadi otomatis semua senjata kuno itu langsung non-aktif karena tidak lagi punya sumber daya untuk menggerakkannya. Setelah jiwa Shirori selesai disetel ulang atau terakhir kembali menjadi ras dewa, Di lalu memindahkannya ke telur yang Shirori tinggalkan di labirin. Tapi Di memindahkan telur itu ke wilayah gurun agar Ariel dan yang lainnya bisa menjaga Shirori selama dia meneruskan proses pendewaan dan memulihkan tubuh barunya. Tapi bukan berarti Ariel bertemu dengan Di, tentu saja Di memindahkannya dari tempat lain agar tidak terlihat oleh mereka. Sabit putih juga dipindahkan bersama Shirori karena Di bilang kalau sabit itulah yang akan menjaga Shirori untuk sementara waktu. Tapi sebelum Di meninggalkannya, Shirori bersusah payah untuk menggerakkan tubuhnya hanya ingin melihat wajah Di seperti apa. Dan setelah melihatnya, Shirori hanya mengatakan kalau itu adalah wajah yang tidak seharusnya dirinya lihat. Jujur juga cukup sedih dan kasihan sama Shirori di momen ini sih. Karena setelah sekian lama, Shirori akhirnya melihat wajah yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang lain. Tapi hal itu belum akan dibahas di volume ini, kita tunggu aja sampai Shirori menyiapkan diri untuk menemui Di secara langsung. Setelah beberapa hari atau tepatnya 47 hari, akhirnya Shirori terbangun dan berusaha keluar dari telurnya. Tapi bahkan fisiknya saat ini tidak mampu untuk menembus cangkang telurnya sendiri. Namun Ariel yang terus menjaganya membantunya dari luar dan mengeluarkan Shirori dari cangkangnya. Dan begitu kagetnya Ariel melihat penampilan Shirori yang sudah sangat berubah atau mempunyai wujud manusia. Dan pastinya tambah cantik dong. Apalagi saat ini di setiap mata Shirori ada 4 pupil kecil yang memberikannya penglihatan jauh lebih luas. Jadi dia tetap memiliki 10 mata. Saat itu Shirori berusaha keluar dari cangkangnya, tapi saat ini fisiknya sangat lemah dan untuk berjalan aja dia sampai terjatuh dan kembali merasakan rasanya sakit karena sudah tidak punya kemampuan unifikasi. Dan dia sendiri juga baru menyadari kalau kaki laba-labanya sudah berganti menjadi 2 kaki manusia. Walaupun bagi Shirori sendiri berjalan dengan 8 kaki itu lebih nyaman daripada punya 2 kaki seperti halnya manusia. Ya wajar kalau dia merasa seperti itu karena emang laba-laba. Di sini Shirori mencoba semua kemampuan sebelumnya seperti misalnya akselerasi pikiran dan sebagainya, tapi tidak ada yang aktif sama sekali. Dan tiba-tiba Gulia yang muncul di depan Shirori mengatakan kalau saat ini Shirori sudah tidak bisa lagi menggunakan semua kemampuan sebelumnya karena sudah dikeluarkan dari sistem dunia. Tapi Ariel yang melihat Gulia langsung menyuruhnya untuk menyingkir dulu karena saat itu Shirori masih telanjang bulat dan belum memakai pakaian. Namun Gulia malah menjawab kalau dirinya tidak pernah terganggu dengan hal semacam itu atau biasa saja melihat wanita telanjang. Ya dia emang polos banget kalau soal gituan guys. Tapi Ariel tetap menyingkirkannya dan mengatakan kalau kau memang biasa saja tapi wanita yang dilihatmu itu terganggu. Makanya kau tidak pintar merayu Nona Sariel. Karena Gulia emang polos dalam hal semacam itu. Jadi kalian udah tahu kalau pengen tanya detail tubuh Shirori yang sedang telanjang, tanyakan sama Dewa Gulia yang bodoh.
Setelah itu Ariel membuatkan pakaian untuk Shirori dengan benangnya. Jadi gini guys, secara teori adanya sistem itu mempermudah seseorang untuk menggunakan kekuatannya atau memanifestasikannya menjadi sebuah skill ataupun sihir. Dan karena dari awal Kumoko terlahir di dalam sistem dan terbiasa mengeluarkan kekuatannya melalui skill yang sudah disediakan oleh sistem, jadi saat ini tubuh Shirori tidak tahu cara untuk memanifestasikan kekuatan dewanya. Karena sudah tidak lagi menggunakan bantuan sistem yang serba praktis, otomatis semua statnya juga menghilang, belum punya kemampuan apapun sama sekali. Tidak beda dengan manusia lemah yang tidak memiliki stat sama sekali, dan malah fisik Shirori lebih lemah dari manusia biasa karena baru saja terlahir. Jadi saat ini dia hanya seorang dewa yang belum tahu cara untuk menggunakan energi besarnya, dan kalau dia ingin menggunakan kekuatan dewanya, berarti dia harus menciptakan sistem miliknya sendiri. Menurut Gulie, butuh waktu cukup lama bahkan ratusan tahun bagi seorang dewa baru untuk menggunakan kekuatannya secara maksimal. Jadi ini adalah kesempatan besar bagi Ariel jika ingin membunuh Shirori, begitulah yang dipikirkan oleh Shirori. Tapi nyatanya Ariel sangat baik padanya dan bahkan terus menjaga Shirori selama 47 hari di tengah gurun dan mendirikan tenda di tempat itu. Tentunya bersama Sophia, Mera, dan 4 boneka Taratek, karena Gulie juga memindahkan Sophia dan Mera ke tempat itu setelah insiden UFO selesai. Ariel juga mengatakan kalau Sophia tidak pernah berhenti khawatir selama Shirori berada di dalam telur. Tapi Sophia terlihat malu-malu saat Ariel mengatakannya pada Shirori. Jadi perjalanan selama hampir 2 tahun yang mereka alami telah membentuk ikatan yang cukup kuat di antara mereka. Malahan Shirori sendiri yang lambat dalam memahami hal-hal semacam itu. Dan itu wajar sih, mengingat pemikiran Di juga seperti itu. Lalu di sini Shirori menanyakan tentang insiden UFO setelah dirinya melahap inti JMA, dan Ariel menceritakan semuanya sekaligus menyampaikan rasa terima kasih Dustin untuk Shirori. Karena gara-gara Shirori melahap inti JMA, senjata kuno dan semua armadanya langsung berhenti beroperasi. Dan setelah itu sudah menjadi tugas Yuvon dan anak buahnya yang saat ini terus menghancurkan sisa-sisa rongsokan dari senjata kuno, sekaligus mengusir para manusia yang ingin mendekati wilayah itu. Dalam hati Shirori hanya berharap semoga Yuvon baik-baik saja, karena walaupun sebentar tapi dia sudah menjadi partner yang sangat keren bagi Shirori. Setelah memahami semuanya, dalam hati Shirori berniat akan menerima Ariel sebagai rekan atau seorang teman. Karena mau bagaimanapun, Ariel sangat baik dan tidak ada lagi niatan untuk meneruskan permusuhan mereka. Ya, intinya Ariel mengalahkan Shirori dengan kebaikannya dan Shirori pun mengakui itu. Apalagi kedepannya Shirori akan sangat mengandalkan Ariel sebagai penjaganya sampai Shirori bisa menggunakan kekuatan dewanya. Lalu di akhir volume 7 ini kita diperlihatkan Potimas yang sedang merasakan kemarahan besar pada Shirori dan Ariel. Karena semua rencana dia sebelumnya digagalkan oleh mereka. Di sini Potimas mengatakan kalau dari awal dia serius, dirinya bisa dengan mudah mengatasi G-Flat dan semua armadanya dengan mudah. Karena sebenarnya teknologi secanggih itu dianggap kuno oleh Potimas, dan Potimas sendiri memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari itu. Tapi tentu saja Potimas tidak ingin menangani senjata UFO itu sendiri dan lebih baik memanfaatkan situasi itu untuk membunuh Ariel dan Shirori sekaligus mengambil energi besar yang ada di inti JMA, tapi semua itu gagal dilakukannya. Apalagi ternyata pasukan robot Potimas yang sebelumnya dibawa ke sana mengalami kerusakan paling besar, mungkin itu ulah Ael, Riel, Viel, dan Sael. Walaupun pasukan robot itu adalah hal yang sepele bagi Potimas dan merupakan pasukan terlemahnya, tapi tetap saja dia merasa kesal. Dan lebih marahnya lagi setelah mengetahui kalau Shirori terlahir kembali menjadi dewa. Jadi setelah insiden UFO selesai, Potimas masih tetap memantau Ariel dan yang lainnya dan mengetahui fakta itu. Dari dulu Potimas terus melakukan penelitian untuk berevolusi menjadi dewa, tapi belum juga berhasil. Tapi Shirori yang entah datang dari mana malah tidak butuh waktu lama untuk mencapai tingkat pendewaan. Dan itu membuat Potimas semakin marah dan dendam padanya. Tentu saja Potimas berencana membunuh Shirori dengan cara yang paling keji. Bahkan hanya dengan membayangkan penderitaan dan kematian Shirori aja udah membuat mood Potimas menjadi lebih baik dan bersemangat. Ya, kalian anggap aja kalau Potimas di momen ini sedang ngelawak, mungkin karena saking frustasinya dia sampai membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi setelah itu Potimas menyuruh anak buahnya untuk mengejar Ariel dan Shirori, dan tidak hanya itu, kali ini Potimas juga menyuruh mereka untuk membawa Oka atau anak Potimas.
Potimas ingin melihat sesama reinkarnator saling membenci dan membunuh satu sama lain. Dan tentu saja Potimas juga sudah memanipulasi otak Oka Sensei di waktu ini. Dan karena kita sudah tidak melihat di dua timeline yang berbeda seperti anime, jadi Oka di waktu ini ya seumuran Sophia kecil guys. Seperti halnya reinkarnator yang lain kecuali Urat dan Sophia yang memang terlahir menjadi ras yang berbeda dengan mereka. Selanjutnya kita masuk ke volume 8-nya atau yang akan menjadi arc-nya Babang Urat. Di awal chapter ada prolog yang menceritakan mengenai monster yang sedang meraung di tengah malam yang sunyi, tapi suara itu terdengar seperti tangisan sehingga para makhluk yang ada di sekitarnya tidak ada yang berani mendekat. Bahkan angin dan bulan seperti tidak tahan melihat tragedi yang baru dialami oleh monster malang itu. Tumpukan mayat di mana-mana dan bau darah sangat menyengat di tempat itu. Dan monster itu sedang memakan satu persatu musuh yang baru saja dibantainya sambil terus mengucapkan, "Aku masih baik-baik saja dan belum kehilangan akal." Dia terus mengucapkan kalimat itu untuk mempertahankan kesadarannya karena begitu takut pada dirinya sendiri yang sudah hampir kehilangan akal. Dan hanya mengikuti naluri monsternya. Monster malang itu adalah Urat yang mungkin baru saja melakukan pembantaian demi melindungi dirinya sendiri dari para petualang, dan bahkan para monster lain juga tidak pernah membiarkan dirinya tenang. Padahal Urat sendiri hanya ingin hidup tenang bersama keluarga goblinnya. Lalu kita kembali ke Shirori dulu guys. Singkat cerita sudah 2 tahun berlalu semenjak Shirori menjadi dewa. Dan selama itu juga mereka sudah keluar dari wilayah gurun lalu melewati kota-kota kecil yang ada di wilayah Reksanan. Atau sudah lumayan dekat dengan pegunungan mistik, wilayah paling mematikan kedua setelah labirin. Dan juga satu-satunya tempat yang memisahkan antara wilayah manusia dan iblis. Jadi sudah hampir 4 tahun dari awal perjalanan mereka. Selama 2 tahun itu, Shirori cuma menjadi beban untuk mereka, walaupun mereka dengan senang hati tetap mengurus dan menjaga Shirori. Karena kini tubuh Shirori bukan lagi Arachne, jadi setiap memasuki kota dia juga ikut menginap di kota itu dan juga bersama 4 boneka Taratek. Bahkan Ariel membeli sebuah kereta dan 2 Venerus saat mereka memulai perjalanan lagi agar Shirori tidak harus berjalan dan cukup rebahan di gerbong itu. Karena untuk berjalan beberapa meter aja Shirori udah pingsan, apalagi dia seorang albino yang sangat lemah terhadap sinar matahari. Kalau kalian penasaran mereka dapat uang dari mana untuk biaya perjalanan, Ariel itu mempunyai uang yang cukup banyak guys. Di samping karena dirinya adalah seorang raja iblis, dulunya Ariel juga sering menyamar menjadi petualang yang tentunya sering mendapat imbalan banyak dari pekerjaan itu. Jadi tabungan dia lumayan banyak mungkin. Oh iya, 2 Venerus yang Ariel beli untuk menarik kereta adalah jenis monster Wim atau bakal naga bumi. Dan biasanya mereka cukup sulit untuk dijinakkan, tapi entah kenapa mereka sangat menyukai merah. Dan seiring berjalannya waktu mereka mulai menganggap merah sebagai tuannya. Walaupun di sepanjang perjalanan Shirori cuma rebahan di gerbong kereta, tapi kalau melewati jalanan yang cukup terjal dia hampir pingsan karena menahan goncangannya. Dan biasanya Viel yang melihat itu malah meledek dan memainkan pipi Shirori agar tetap sadar. Tapi kadang Viel terbawa suasana dan menggoyangkan kepala Shirori. Namun Ael yang tertua dan paling dewasa selalu memarahinya, sedangkan Riel hanya tersenyum kecil seperti biasa. Lalu Sael yang pemalu cuma duduk di pojokan dan entah apa yang dia pikirkan. Itu cuma gambaran sekilas hari-hari mereka aja sih yang kadang menghilangkan kebosanan Shirori. Waktu itu mereka sudah sampai di penginapan dan karena kondisi Shirori sangat pucat, Ariel meminta Merah untuk membawanya ke dalam penginapan. Tapi seperti biasa Shirori merasakan tatapan mematikan dari seorang gadis kecil, siapa lagi kalau bukan Sophia. Di waktu ini rasa iri Sophia semakin besar, apalagi kalau melihat Merah berdekatan dengan gadis lain. Dia akan langsung menjadi gadis yandere gila kalau kata Shirori. Umur Sophia di waktu ini mungkin udah lebih dari 5 tahun dan menurut Shirori dia semakin tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Apalagi wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Shirori juga penasaran jika Sophia sudah dewasa dan terus seperti itu pada Merah, apakah Merah akan mulai mencintai Sophia seperti halnya pada ibu Sophia. Cuma sayangnya Merah nggak mungkin punya pemikiran seperti itu sih. Setelah sampai di dalam akhirnya Shirori bisa tidur di kasur yang sangat nyaman. Lalu di sini kita mulai ditunjukkan sudut pandang dari seorang Urat atau Kuyaya Sasajima. Di waktu ini, Urat baru saja berevolusi menjadi ogre biasa, belum menjadi king ogre ataupun oni. Saat itu, Urat masih terus mengingat suasana di desa kecilnya atau saat dirinya masih menjadi goblin. Itu adalah desa yang sangat nyaman bagi Urat.
Walaupun hidupnya sederhana bersama keluarga goblinnya, tapi Urat sangat menikmati kehidupan seperti itu. Di desa itu, Urat juga mempunyai seorang adik perempuan yang sangat dia sayangi dan hari-hari dia terus menghabiskan waktu bersamanya. Sebelum Urat dinyatakan dewasa sebagai seorang goblin. Seringkali Urat memejamkan matanya di waktu ini hanya ingin mengingat suasana hangat itu. Goblin adalah jenis monster terlemah yang ada di pegunungan mistik, tapi mereka hidup secara berkelompok dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Mereka cenderung lebih pintar dari para monster lainnya, tapi tentu saja mereka tidak sepintar manusia. Tapi keluarga goblin bisa membagi tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas untuk mencari buruan, ada yang bertugas untuk melindungi desa, dan tugas-tugas lainnya. Bahkan setiap kali mereka mendapat buruan, mereka akan berdoa sebagai rasa syukur mereka kepada Dewi Dunia itu. Karena tidak jarang para goblin pemburu banyak yang mati ketika menjalankan tugasnya. Apalagi para petualang manusia juga sering kali memburu mereka karena dianggap sebagai monster lemah. Tentu saja Urat juga menyadari kalau dirinya terlahir kembali di dunia yang sudah berbeda dan menjadi goblin, tapi itu sudah cukup baginya. Justru dia lebih nyaman menjalani hidup sebagai goblin bersama adik-adik kesayangannya daripada hidup sebagai manusia di bumi yang mempunyai segala kerumitan. Tapi sayang sekali kehidupan sederhana itu saat ini hanya tinggal kenangan pahit yang terus membekas di ingatannya. Saat ini hanya tinggal Urat seorang diri yang tersisa dari desa itu, dan untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat kejam, dia harus terus membunuh para petualang manusia yang terus mengincarnya. Di sini Urat baru saja membantai para petualang itu dan ada beberapa dari mereka yang masih bertahan hidup. Sebenarnya Urat merasa kasihan pada mereka, tapi di satu sisi dia mempunyai kemarahan dan dendam yang sangat besar pada manusia karena sudah menghancurkan desa dan keluarga yang sangat dia sayangi. Waktu itu para petualang sedang memandang Urat seperti sampah yang menjijikan, tapi di sini Urat yang tidak tahan dengan mereka mulai berbicara. Dan tentu saja petualang itu sangat kaget melihat ada monster ogre yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Walaupun mereka bukan petualang yang menghancurkan desanya, tapi ketika Urat mengingat kejadian itu, maka dirinya akan mulai dikuasai oleh kemarahan dan hanya mengamuk seperti layaknya monster. Dan ketika sudah sadar dirinya sudah berdiri di atas tumpukan mayat dengan tubuh yang dipenuhi oleh darah. Dan seperti biasa dia akan mengingat kembali kehangatan bersama keluarga goblinnya untuk mempertahankan akal sehatnya, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Ya, dia kasihan banget sih, tapi sabar Urat, nanti Shirori dan Sophia pasti akan menemukanmu. Jadi kita kembali lagi ke Shirori guys. Waktu itu Shirori baru saja bangun dari tidurnya dan biasanya dia akan langsung menutup semua ventilasi agar musuh barunya tidak bisa masuk. Selama 2 tahun itu Shirori menemukan musuh baru yang sangat dibencinya, yaitu sinar matahari karena kulitnya sangat sensitif. Dan seperti biasa kalau Shirori bangun, sudah ada Sal yang sedang duduk di pojokan untuk menjaganya. Soalnya Sal sangat cocok untuk tugas itu. Apalagi semenjak insiden UFO kan tangan kiri Sal sempat hancur, namun Shirori saat itu hanya memperbaiki untuk sementara, tidak disertai benang yang mirip dengan kulit manusia. Jadi sebisa mungkin kalau sedang berada di kota, Sal tidak terlalu menampakkan dirinya. Karena Shirori belum bisa menciptakan benangnya lagi, jadi belum bisa mempercantik bagian tubuh Sal seperti sebelumnya. Dan Ariel sendiri tidak mampu menciptakan benang yang sama halusnya dengan Shirori, atau yang menyerupai kulit manusia. Sedangkan Sophia dan Mera selalu berlatih di tempat lain, tapi selama 2 tahun itu, Sophia selalu berlatih bersama Ael. Kalau berlatih melawan Sahel, Rial, atau Viel, maka Sophia bisa terbunuh tanpa sengaja, karena seringkali mereka bertiga tidak pintar mengontrol emosinya. Tapi menurut Shirori, perkembangan kekuatan Sophia sangat luar biasa karena di waktu ini Sophia udah hampir seimbang melawan Ael walaupun Ael belum terlalu serius. Lalu kalau Ariel biasanya selalu mencari informasi dan mengamati perkembangan dunia luar, seperti misalnya pergerakan Dustin dan Potimas. Di sini Shirori meminta Sahel untuk membantunya berdandan karena Sahel sangat suka sekali merias tubuh Shirori. Di waktu seperti ini, Shirori biasa membayangkan cara menggunakan kemampuannya saat menjadi Arachne. Seperti misalnya membayangkan sebuah benang yang keluar dari tubuhnya, tapi cara itu belum pernah berhasil. Jadi selama 2 tahun itu, Shirori tidak pernah menyerah dan terus mencoba berbagai cara, seperti bermeditasi untuk merasakan aliran energinya atau angkat berat agar mempunyai peningkatan fisik. Tapi tidak ada yang berhasil. Hanya satu kemampuan yang sudah dia ciptakan, yaitu akselerasi pikiran atau berpikir ratusan kali selama 1 detik.
Dan itu pun tanpa sengaja dia menciptakannya. Sebenarnya Shirori hanya perlu membiasakan tubuhnya untuk merasakan sensasi saat dia menggunakan skill atau sihir, cuma belum menemukan metodenya. Kalau tubuhnya sudah terbiasa, maka dia akan bisa menciptakan banyak kemampuan baru yang jauh lebih mengerikan dari semua kemampuan dia sebelumnya. Lalu setelah berdandan cukup lama, Shirori merasa sangat lapar, jadi dia memutuskan untuk makan di penginapan itu bersama Sael. Tapi gue persingkat aja di sini guys, karena ini adalah momen saat Shirori kena grepe sama om-om petualang dan akhirnya dihentikan oleh ibu pemilik rumah makan itu. Buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya, bisa tonton aja video yang itu. Singkat cerita, setelah para petualang itu diusir oleh ibu pemilik rumah makan, akhirnya Shirori dan Sael bisa makan dengan tenang tanpa diperhatikan oleh orang lain. Ibu itu juga menceritakan situasi yang sedang dialami kotanya pada Shirori. Jadi saat ini Shirori berada di kota yang sangat dekat dengan pegunungan mistik, dan di kota itu banyak petualang yang mendirikan markas atau guild untuk melakukan farming dan sebagainya. Kota itu memang selalu ramai dikunjungi oleh para petualang karena sangat dekat dengan wilayah farming. Tapi akhir-akhir itu semakin banyak petualang datang dari luar daerah karena mendengar kabar mengenai monster ogre misterius yang sedang mengamuk. Shirori berpikir kalau dirinya juga akan melewati tempat itu nantinya untuk sampai ke wilayah iblis. Tapi dirinya tidak khawatir karena ada 4 boneka taratek yang lebih dari cukup untuk menghadapi para monster. Dan kalaupun monster itu sangat kuat, masih ada orang yang lebih kuat dari monster manapun, yaitu Raja Iblis Ariel. Begitulah yang dipikirkan oleh Shirori. Lalu di sisi lain, ada banyak petualang yang sedang berkumpul di salah satu guild dan sedang mendiskusikan ogre misterius itu. Ada 3 poin yang sedang dibahas oleh mereka mengenai sang ogre. Pertama, sang ogre mempunyai kemampuan regenerasi super cepat dan setiap kali sang ogre menggunakan itu, maka tubuhnya akan bersinar. Tidak peduli kerusakan apapun yang diterimanya, setiap kali tubuh sang ogre bersinar, maka tubuhnya akan kembali pulih sepenuhnya. Sebenarnya itu adalah skill yang dimiliki oleh semua reinkarnator guys, atau dia yang menciptakannya. Kita juga sering melihatnya, seperti saat Kumoko naik level, maka tubuhnya akan kembali pulih, dan itulah yang dialami oleh Wrath. Tapi para petualang tidak tahu itu dan mengira itu adalah regenerasi super cepat atau tingkat ilahi. Lalu poin yang kedua, ada saatnya di mana statistik dari sang ogre meningkat sangat pesat, tapi itu terjadi lumayan singkat, tidak bertahan lama. Namun saat ogre melakukan itu, maka kekuatan tempurnya menjadi sangat dahsyat dan hanya butuh waktu singkat untuk membantai para petualang. Kalau kekuatan Wrath yang itu, jelas dia sedang mengaktifkan skill Wrath-nya, salah satu skill dari seri 7 dosa mematikan. Dan poin yang ketiga, sang ogre mempunyai 2 pedang sihir yang sangat unik, yaitu elemen api dan petir. Dan hal inilah yang menarik banyak petualang untuk memburunya. Karena pedang sihir merupakan salah satu senjata yang lumayan langka dan cukup mahal, apalagi jika itu berasal dari monster kelas atas. Pastinya akan menjadi senjata kelas legendaris. Setelah mereka berdiskusi cukup lama, akhirnya kelompok petualang yang dipimpin oleh pria bernama Goto mulai mencari sang ogre. Umumnya orang-orang ini merupakan petualang yang cukup kuat dan sudah berpengalaman, tapi mereka tidak menyadari kalau monster yang mereka hadapi kali ini bisa menjadi sangat mengerikan. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sang ogre dan menyerangnya, tapi saat para petualang mendekatinya, tiba-tiba tanah yang mereka lewati membuat ledakan yang sangat dahsyat. Dengan sekejap para petualang itu dibantai oleh sang ogre. Namun pria bernama Goto yang belum sempat maju masih selamat dan akhirnya dia melarikan diri. Ternyata sang ogre masih mempunyai kekuatan lain dan di waktu ini dia sudah berevolusi menjadi King Ogre. Wrath di wujud itu lumayan besar guys, mungkin hampir seukuran naga bumi. Ya, padahal Wrath sendiri hanya ingin hidup tenang, tapi para manusia terus menyerangnya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Oh ya, perlu kalian ketahui kalau alur Wrath itu lumayan berbeda antara web novel dan light novelnya. Jadi yang dulu gue buat pembahasan mengenai Wrath versus 6 naga itu gue bahas berdasarkan web novelnya. Dan kekuatan para naga kuno menurut gue pribadi jauh lebih kuat di light novelnya. Jadi kalau di light novelnya Wrath juga ngesolo 6 naga kuno terlalu gila sih. Karena kekuatan Nia dan Hyuvan aja di sini udah sangat kuat. Dan siapa itu Nia? Dia adalah naga kuno yang menjaga pegunungan mistik guys. Oke, mungkin disitu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.